ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku telah mendolimi dia. Enggak begitu kan? Padahal ada korbannya, yaitu orang yang enggak sengaja terbunuh itu. Beliau juga mengatakan, ya Allah, inni qataltuhu biduni amdin, ya Allah, aku bunuh dia enggak sengaja ya Allah. Enggak. Beliau tidak konsen dengan orang yang mendolimi, tapi dia mengatakan, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kalimatnya bukan inni dzalamtuhu, aku telah mendolimi dia ya Allah. Allah pun tahu dampak perbuatanmu berdampak buruk kepada orang itu. Tapi yang penting bagi kita mengambil sebuah pembelajaran dari doa di Al-Quran ini, maka pasti ada petunjuknya. Setiap perbuatan seseorang yang berdampak pada orang lain, sejatinya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Maka sangat baik seorang ayah berpesan kepada anaknya, nah, kalau kamu pukul temanmu itu, nah, sesungguhnya kau sudah memukul dirimu sendiri. Kau cubit temanmu, nah, kau mencubit dirimu sendiri. Nah, maka ini satu orang nggak sengaja. Gimana jika sengaja? Korbannya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semua perbuatan yang berdampak buruk kepada pihak lain, sejatinya pelakunya sedang mendolimi dirinya sendiri. Maka wajar kalau kita sering-sering mengatakan Rabbana walamna anfusana di tengah keluarga kita. Kadang-kadang nggak sengaja kita capek di kantor, sudah rapat, sudah macam-macam proyek dilakukan, capek kita sudah tinggal pusingnya sampai rumah, istri kita sedang butuh bicara. Karena kalau wanita itu 2 kali 3 kali lipat butuh kosakata dikeluarkan. Kalau nggak dia pusing, kalau dia pusing kurang juga pusing. Kita sudah lebih habis di kantor, tinggal pusingnya. Sampai rumah ketemu istri yang kalau nggak ngomong dia pusing. Iya coba. Akhirnya nggak sabar kita, oke, ngamuk kan? Ada kedoliman kadang itu muncul di sana. Maka hikmahnya butuh doa, butuh hidayah yang baik. Baik. Nah di sini kita berharap terus lebih sensitif. Ada begini Pak, mas tuh, antum tuh mestinya tahu tuh dia tersinggung tuh dia, marah dia. Kata orang ini, wah dia aja yang GR Pak, dia yang baper banget. Sudah jelas ada korbannya, dia tersinggung, dia jengkel. Di bapak yang bilang dia aja yang baper. Dia begitu karena kata-kata antum, kata-kata kita. Biar aja baperannya dia tuh. Kenapa nggak kita, ya Allah ampuni aku telah mendolimi dia. Makanya Rasul ngajari di antara selipan doa di sujud itu, Allah maghfir li dzanbi kullahu dibqahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa ma anta a'lamu minhu. Ampuni aku ya dosaku yang besar yang kecil, yang terang-terangan yang orang lain nggak tahu, dan yang engkau tahu tapi aku nggak tahu ternyata sebuah kesalahan. Dan ini berarti kita lebih sensitif. Jangan menyakiti orang lain, karena kadang-kadang lisan kita pun juga menyakiti. Sebelum terakhir, ini ada tugas yang belum selesai kata kunci. Baik, kita ulang ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Peneguhan tauhid. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Siapa dia? Siapa? Nabi Nuh. Antum Nabi Yunus atau namanya nama Nabi Nun nama lainnya. Loh, ini Nabi loh. Nabi pasti nggak pernah mukulin orang. Nabi kok. Beliau mengajar satu kaum di wilayah itu, tapi angel tuturannya. Jadi angel kandanannya sampai beli pindah, menyeberang ke laut kan, pindah aja tinggal di tempat ini. Ternyata pada Allah, kata dia di sini kan, dia pikir dia Allah biarkan dia tidak ternyata kemudian intinya adalah dia tinggalkan kaumnya mencari yang lain, tercebur di laut, ditelan seekor hut, ikan besar itu. Di tengah beliau mengalami masa gelap di lautan, gelap di perut ikan besar, gelap, berulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus saja ngaku dolim. Kenapa tugasnya belum kelar ditinggalkan? Maka pantaslah kita sebagai ayah, kalau tugas kita belum kelar dengan baik, ngaku dolim di hadapan Allah. Sebagai suami belum kelar mengajak istri jadi baik, misalnya kita dolim. Sebagai tetangga, bahkan sebagai orang yang diberi amanah di negeri ini,
kok kalau masing-masing ada Pak RT, ada Pak macam-macam kok belum kelar, kita merasa sedang berbuat kezaliman jika tugas-tugas itu nggak selesai dengan baik. Nah, dengan begini mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah SWT menjaga, menghindari kezaliman. Yang pertama, hindari menzalimi hak Allah, apalagi menyekutukan Allah. Syirik itu kezaliman terbesar. Tetap ini menzalimi diri sendiri, hak orang lain juga jangan dizalimi, karena jadinya kita menzalimi diri kita, dampaknya pahala kita bisa dikurangi, diberikan kepada orang yang dizalimi di hari akhir nanti. Kalau sudah habis pahala kita dan masih ada yang dizalimi, maka dosa dia diberikan kepada kita yang disebut dengan muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kemudian. Dia sudah punya pahala, tapi habis pahalanya, bangkrut. Hak diri sendiri ini juga penting. Hak untuk membuat tugas kita selesai, termasuk diri kita. Mohon maaf, kezaliman itu ada yang haram, ada yang makruh, bahkan ada yang mubah tapi kelebihan. Saya mau bertanya, Pak, zalim nggak sih kalau setiap malam kita tidurnya jam 12 terus? Alasannya apapun lah, zalim nggak kita? Itu zalim. Rasul saja yang berperang, berdakwah itu lebih suka tidur di awal waktu, bangun di awal waktu lagi kan. Tapi kita wes rapat RT, besok rapat RW, besok zoomnya di kantor belum kelar misalnya kan, besok lagi apa-apa. Tapi kalau tiap malam itu namanya menzalimi diri, esensi organ kita akan tergerus, akan kurang, padahal kita butuh istirahat di awal waktu. Termasuk mohon maaf, makan, kulu washrabu wala tusrifu, itu juga boleh kalau kelebihan ya. Bukan berarti setiap sepiring muncung itu berarti dia boleh, enggak, dia butuh segitu, kita butuh segini. Tapi kalau setiap yang dihidangkan semua disikat, kalau kutip ya, itu ada hadis tapi yang berdebatkan. Ada yang mengatakan kurang kuat, tetapi Ibu Katsir mengomentari ayat tadi kul washrabu tusrifu mengatakan inna minas sarafi anta kula mastahita. Engkau sudah cukup dibilang israf kalau engkau makan apapun yang kau inginkan. Pokoknya pengen makan itu bisa israf, bukan karena israf mungkin. Mohon maaf ini, kalau orang vitamin C kelebihan dosis itu israf kan? Kan vitamin C akan terbuang tuh, itu musrik itu. Nah, maka penting mengukur kita butuhnya sampai di mana. Itu juga bagian dari upaya tidak menzalimi diri sendiri. Nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak, itu boleh. Karena butuh gerak, butuh ini, diri ini juga butuh gerak, butuh makanan yang baik. Terakhir tentunya adalah tidak menzalimi alam sekitar. Punya makanan sampahnya dibuang seenaknya, itu menzalimi lingkungan. Karena seorang mukmin yang baik akan menjaga hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan orang lain, hubungan dia dengan diri sendiri, dan hubungan dia dengan alam sekitar. Semoga kita bisa sensitif untuk mengetahui tingkat kezaliman kita terhadap diri kita, karena hak Allah, hak orang lain, apalagi diri sendiri termasuk juga di kategori menzalimi diri sendiri. Baik, demikian barangkali yang kita sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau diberi catatan, silakan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, dari pemaparan kajian tadi, silakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema tentang jangan lagi menzalimi diri sendiri. Dipersilakan. Pak Omar. Pak Haji Murtado. Kalau nggak ada jadi paksa-paksa gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Itu kan tadi topik yang dibahas jangan menzalimi diri sendiri ya. Ya. Kalau menzalimi orang lain, kira-kira gimana? Bisa juga nyambungnya buat saya tanya ya. Iya. Oke. Ini kalau seandainya ada orang dibunuh, Ustaz, dibunuh, berarti dia itu menzalimi sampai dibunuh, Ustaz ya. Iya. Lalu apakah boleh kita mendoakan agar yang menzolim itu, yang membunuh itu, yang membunuh, yang menyuruh, yang melaksanakan agar dilarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah boleh
catatannya adalah mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain itu termasuk mendolimi diri sendiri. Nah, bolehkah kita mendoakan buruk kepada orang yang berbuat keburukan kepada kita, apalagi mungkin membunuh? Tapi mungkin tidak bunuh ya, orang lain bisa bunuh ya, karena kita tidak bisa lagi mendoakan itu. Jadi, bolehkah kita mendoakan buruk kepada orang? Nah, pertama catatan yang jadi garis penting sebelum nanti dihukumnya adalah kita perlu waspada dengan doa orang yang dizalimi. Rasul mengatakan, "Fattaqu da'watal mazlum fa innaha mustajabah." Takutlah dengan doanya orang yang dizalimi, karena itu sangat mungkin diijabahi. Nah, saya perlu takut terhadap doa orang dizalimi. Yang berbuat dolim waspada. Kalau yang buat dolim itu berdoa buruk, bisa dikabulkan sama Allah. Yang kedua, juga yang didolimi perlu hati-hati dalam doanya, karena doamu itu makbul bisa jadi. Maka waspadalah. Mungkin nih, satu orang terbunuh di keluarganya, atau satu orang disakiti, gak sampai tewas disakiti, doanya, ya Allah, 7 turunan buat sengsara keluarga ini. Nah, contoh gitu kan. Satu kita sengsara dia, tapi saya bilang semoga 7 turunan itu di laknati anak. Ini perlu waspada, dan kita perlu takut yang berbuat dolim, perlu takut sama yang didolimi. Yang didolimi perlu waspada, awas, hati-hati doamu. Nah, menariknya di negeri kita ada istilah maling kundang, Pak ya? Maling kundang itu. Kalau saya termasuk yang nggak sepakat dengan kisah itu. Ada pembelajarannya bahwa anak harus berbakti kepada orang tuanya, tapi jangan jarang dibahas. Sang ibu juga nggak boleh mendoakan sangat buruk kepada anaknya. Jadi waktu, jadi waktu langsung jadi batu. Nah, untuk ini dari ini kan pembelajarannya, pesannya yang mau diangkat adalah jadilah anak yang jangan durhaka. Tapi pesannya juga diangkat, jangan jadi ibu yang berdoa buruk, tetap dia adalah anak. Nah, apakah ada riwayat doa keburukan buat orang lain? Ada. Ketika Rasulullah itu mendoakan, dapat dibilang itu sampai hampir 3 bulan, kepada orang-orang yang telah membunuh para sahabat yang hafal Quran. Itu ada doa itu. Jadi pada kondisi khusus kita boleh mendoakan buruk kepada orang-orang yang memang buruk. Tetapi ada konsep lain, wa an ta'fu khairul lakum. Jika kamu bisa memaafkan, itu jauh lebih baik. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Dan harapnya doanya juga harus adil. Harus adil. Itu kan doa kepada orang jelas kafir yang bunuh ini. Nah, sekarang ternyata muslim yang ini boleh juga kita memaafkan, dan boleh juga kita mendoakan yang baik, toh walaupun pada kondisi khusus tertentu seseorang boleh mendoakan buruk kepada pihak lain, karena ada kunut nasilakan syadid syablahu mazik sufufahu, cerai berikan. Itu kondisi jelas mereka orang-orang yang sangat buruk. Tapi kalau orang yang masih muslim berbuat buruk, ya pertama tegakkan hukumnya kalau bisa. Jalankan SOP yang ada kan, datangkan kepada pihak yang berwajib. Kalaupun nggak ada tegak hukumnya, di sini kita punya pilihan. Kalau mendoakan buruk, ini ada contoh, tetapi pada kondisi tertentu, kenapa kita nggak mengambil sisi? Coba barangkali bisa mendoakan semoga ya Allah keturunannya nggak jadi seperti dia. Dia maling, dia merampok, ya Allah jaga keturunannya. Tapi angel apa? Ini angel benar nih. Tapi membalas timpal itu boleh, Pak. Membalas timpal itu boleh. Asal bisa mengukurnya, Pak. Wah, buat pukulannya sekian, kita boleh balas yang sama. Tapi jangan lebih, itu masalahnya kan. Dalam Islam itu Pak, mukul rontok 1 gigi itu bayarnya berapa? 5 ekor onta. Sekarang nyawa murah sekali, 2 juta bunuh dia itu. Hanya karena dompet nggak jelas isinya, orang digorok. Nah, untuk bilang ini rasa yang penting, Pak. Dan demikian, Pak. Jadi pada kondisi khusus
dan layak didoakan buruk, kita boleh mendoakan buruk. Tetapi sifatnya lebih umum, tapi kita juga diberi kesempatan untuk mengambil yang lebih baik. Bisa nggak kita mendoakan yang baik kepada pribadi? Tapi sekali lagi ini angel, ini tidak mudah, tapi membalas setimpal itu boleh. Demikian Pak. Baik, ada yang lain? Oh, dari bawah. Ini nggak pernah ya sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya contohnya kita mengumpul hewan sama kucing, terus cek gimana mengumpul dengan mencuri kita mengumpul kucing. Terima kasih. Baik. Ada peristiwa tragis yang sampai membuat hewan itu mati. Satu menyembelih, satu membunuh. Pada konsepsi yang halal yaitu menyembelih, Rasul juga bilangnya sama terkait dengan membunuh hewan itu. Sembelihlah dan bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau nyembelih yang baik, ya ada ini kan, adabnya kan. Terus gimana kita bunuh yang baik, Pak? Kok bunuh baik? Contohnya, sama-sama tikus ketangkep, si A bingung dia, gimana bunuhnya ya? Si B gampang banget, kuyur bensin aja selama apa ya? Coba. Nanti wah senang dia, rasain lo tikus, bisa kurang ajar sih itu. Itu contoh membunuh dengan kedoliman. Apalagi kita nggak boleh membunuh dengan api. Jadi api itu kita nggak boleh dengan api. Terus ada yang dicelupin ke air, rasain dia puas dengan dia megap-megap gitu kan. Bunuh yang baik bagaimana? Bunuh